Halo, pada video kali ini kita akan lanjut untuk membuat laporan seperti ini ya, to-do list kita. Nah, sebelumnya sepertinya saya kelupaan untuk menambahkan aset ini. Nah, saya tunjukkan aja dari awal proses saya mencari ikonnya. Ini saya cari icon, saya pilih dot. Ya, karena itu satu-satunya clue. Nah, ini ada dot. Lalu kita download. Nah, nanti setelah di-download, kita bisa langsung pindahkan ya ke dalam folder aset kita, folder icon kita ini. Nah, sekarang kita tambahkan new file di dalam icon ya, dot vertical. Ini kita bisa copy. Nah, di dalam dot vertical ini kita lihat, oh dia juga 2424. Langsung kita copy saja semuanya. Kita hapus. Nah, ini sudah selesai dot vertikalnya. Sekarang untuk membuat to-do card kita lihat dulu di Figma-nya. Jadi di Figma-nya kita lihat ada teks biasa, lalu ada card, di dalamnya ada icon, atapnya sudah ada. Dot 3 ini kita tadi barusan tambah, lalu selanjutnya ada ke teks yang kita akan masukkan ya. Ada 3, ada 2. Jadi ada yang 3, ada yang 2. Nah, di sini kita buat di molekul to do card. Lalu di dalam to do card ini kita akan buat satu to do card yang ada propertinya. Jadi di sini ada created at, sini ada title, sini ada time. Nah, time-nya opsional ya. Nah, di sini maka dibuat title yang berarti wajib. Lalu selanjutnya ada time, tidak wajib. Lalu selanjutnya ada created at, wajib. Nah, lalu di sini kita bungkus ke dalam view. Nah, jika dilihat di sini, di dalamnya ada flex row, isinya 3 item ini. Lalu di antaranya ada yang kolom. Nah, mungkin kita bisa gunakan icon kita di sini. Oh iya, iconnya, jenis iconnya juga ya. Iconnya mungkin lebih ke children. Karena iconnya di sini kita sudah buat template CSX semua, TSX semua. Nah, di sini kita buat CSX element. Kita ambil langsung title, time, created at, children. Nah, di sini kita masukkan icon pertama. Pakai children kita. Oh, karena di sini ada icon 2 ya. Oh, enggak sih, icon yang 3 ini tetap enggak berubah-berubah.
Jadi di dalamnya kita bisa buat langsung view yang isinya 2 teks. Tiga, lalu di bawahnya ada dot kita. Oh, kelupaan menamakan ikonnya. Dot vertikal. Kita masukkan dot vertikal dengan warna grey. Ini kita import dulu temanya. Kita colors.gray. Nah, di sini kita bisa masukkan title kita dari property, lalu created add. Nah, di sini kan opsional teksnya. Kita bisa seperti ini. Jadi kalau time-nya ada, dia akan merender ini. Kalau nggak ada ya sudah. Kita bungkus di sini untuk kontainernya. Kita kasih flash direction-nya raw. Ini diisi icon gini lebih ini ya, lebih enak. Lalu kita coba tes untuk panggil di dashboard kita. Ini cuma untuk sekedar menunjukkan saja. Di dalamnya ada title, ini judul. Lalu di ada time, kita tes saja 01 gitu. Di sini ada timeline. Created add. Ini kurang ikonnya. Kita isi contohnya GitHub. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Ada icon, ada teksnya, nah, lalu ada titik 3 ini.
Nah, di sini kita belum atur ini ya, kontainernya dan kawan-kawannya. Kita bisa atur dulu untuk align-nya. Mungkin icon-nya bisa dibesarin dulu. Ya, 50 inilah. Sekitar 50-an saja. Ini juga width. Ya, di sini tinggal ditambahkan, kita atur stylenya masing-masing ya. Untuk ngatur di dot vertikalnya kita nggak bisa langsung pakai ininya ya. Kita bungkus dulu dia dengan view. Nah, setelah kita sudah bungkus dengan view, ya kita juga perlu bungkus view bagian ini juga. Jadi cuman buat atur dia berapa persen dari kontainernya. Kita berikan padding. Kita coba 15. Nah, kita kasih border width juga 1. Ini kepencet. Border width 1. Kita buat border radius 15. Nah, di sini border radiusnya sudah kelihatan. Sekarang kita pisahkan, jadi di sini dia ikonnya berapa persen dari satu kontainer ini, teksnya juga berapa persen, dan juga ininya icon yang ketiga. Kita bisa pisahkan seperti ini. Dari 20% saja. Lalu di sini untuk teks dia juga 20%. Lalu ada option iconnya, dia juga ini 70%, ini 10%. Kita bisa taruh di sini styles dot option icon. Ini kita bisa kasih ya, kita kasih yang icon ya. Nah, di sini dengan ini dia lebih rapi. Nah, ini kita ubah dia agak ke tengah gitu ya. Ya, mungkin ini agak tricky. Ini kita gunakan, coba kita pakai align item center, divide content center. Nah, lalu ke sini kita bisa tambahkan bottom. Kita coba-coba saja pakai persentase biar dia menyesuaikan.
Nah, ini 2% ya. Nah, saya tunjukkan apakah ini benar-benar adaptif. Ini kan kita pakai layar yang besar. Nah, ini kita ganti ke emulator dengan layar yang lebih kecil. Nah, ini kita coba npm run Android. Kita tunggu. Nah, di sini sudah sama ya. Ya, terlihat tengah. Nah, saya kembalikan ke emulator yang sebelumnya. Ya, kita sudah kembali ke emulator yang kita pakai pertama. Ininya sudah di tengah, sudah terlihat di tengah. Nah, sekarang kita atur style teks kita. Nah, jadi di sini kita buat style. Nah, kita tambahkan dulu. Di Figma ini kita belum kasih tuh. Nah, jadi dia popin semi-bold 15 primary. Nah, ini sebelumnya kita sudah pakai card title. Ya, mungkin kita perlu ubah biar tahu bedanya. Karena card title ganti ke card title report atau card report title. Nah, di sini sudah ganti card report title. Isi dari card reportnya ini. Nah, di sini kita buat card title biasa ya. Jadi karena kalau dilihat di Figma kan card title-nya cuma ada dua ini. Tapi kalau card title yang report cuma ada dua ini. Tapi kalau card title yang to do kan ada ini. Dipakai terus. Dipakai dua kali ini. Karena dia sama, langsung aja. Langsung saja tuh buat card title gitu. Jadi dia kayak umumnya. Ini font family-nya family.popin semibold dengan font size-nya size.16 boleh. Lalu color-nya menggunakan primary. Nah, sini kita coba panggil di sini text title. Nah, mungkin kita perlu atur line height-nya. Kita coba dua-dua. Coba 18. Coba dua-dua. Ya, sepertinya ini cukup. Betul ya, di sini popin semibold ya. Lalu di bawahnya ada popin semibold 7. Karena dia paling bawah mungkin bisa dibuat cut footer.
ya, Popin semi bold 7. Nah, di sini kita belum buat temanya, kita bisa tambahkan dari 8. Nah, ini card voternya kita coba di sini. Oh iya, warnanya juga warnanya grey. Lalu di tengahnya ada konten. Jadi anggap saja konten, card konten. Kalau di sini dilihat, dia Popin regular 10. Popin regular on 10. Nah, ini sudah. Mungkin kita perlu juga tengahkan untuk icon ini. Kita akan gunakan cara yang sama seperti di option icon. Align item center bottom 2%. 5. Nah, ini sudah. Ini judul 0102. Kita tes dituduh card. Kita buat ini ya. Kita buat kalau nggak ada time-nya. Ya, sudah ya. Oke. Mungkin kita perlu ubah line hack-nya untuk time. Untuk kontennya. Nah, di sini kita bisa atur 14. Ya, ini untuk card kontennya. Sekarang kita coba buat list ya. Untuk list ini. Kita buat di organisme. Kita buat to do card. Terus ini kita gunakan flat list. Ini kita tes dulu menggunakan array sembarang ya. Array Nah, ini cuman untuk ini saja. Cuman buat dummy saja. Ini kita gunakan view kita.
Nah, ini style containernya ditaruh di sini. Kita buat dia ada isinya data yang kita akan gunakan adalah to render itemnya. Di sini kita bisa pilih render item kita. To card kita sama dengan dashboard tadi. Kita lihat di sini ada masalah. Kita coba lihat. Oh, ini hapus. Nah, ini icon, item, to card. Oh ya, blacklistnya terhapus. Kita pakai data to kita dengan render itemnya. To card kita. Nah, ini belum di kita coba panggil di sini to card. Nah, di sini sudah ada to kita tinggal kasih spacing. Mungkin kita bisa bungkus di sini. Ya, di sini kita ubah ganti paddingnya jadi margin. Margin vertikal. Horizontal. Sudah margin horizontal. Lalu kita padding vertikal. Ini cukup. Nah, di sini kita untuk menambahkan elevationnya kita bisa gunakan elevation. Atau di sini saya ada tips. Nah, karena elevation itu cuma ada di Android. Jadi kalau di iOS tidak akan muncul gitu. Jadi biar muncul di semua kita bisa gunakan shadow. Nah, shadow offset ini kita bisa gunakan dulu misal width 1 dan height 1. Lalu di sini kita atur shadow colornya black. Lalu kita bisa gunakan shadow opacity.
agar misal dia nggak terlalu hitam gitu. Nah, ini untuk elevation kalau di iOS, mungkin saya tunjukkan di video lainnya. Kita tambahkan juga elevationnya misal 5 di sini. Nah, ini masih jelek ya. Di sini kita bisa tambahkan dulu background colornya. Nah, di sini sudah ada color white, di sini mulai kelihatan ya. Kita bisa hapus border width-nya. Ini kelihatan ya. Nah, mungkin ini bisa kita jadikan margin gitu ya. Kita tambahkan margin. Nah, ini sudah ya. Oh, bentar. Ini kok kenapa jadi seperti ini? Bentar, saya reset dulu Android emulatornya. Ya, ini udah jadi seperti ini. Sekarang kita buat teks untuk judulnya. Untuk sectionnya kita bisa buat di sini misal kita samakan saja dengan yang ada di Figma. Tugas hari ini, tugas hari ini. Ini bisa masukkan style. Oh, pantas berbeda. Kita buat teks dot. Ada di sini section title ya. Oh, run Android. Karena tadi habis kita reset emulatornya. Nah, ini sudah tugas hari ini. Saya tambahkan dulu mungkin align item ya. Sudah. Di dashboard kita bisa tambahkan spacer. Nah, sudah. Ini biar lebih kelihatan lagi ya. Biar lebih kelihatan lagi. Untuk background screen-nya kita samakan di sini. Nah, ini lebih kelihatan ya. Nah, sekian untuk bagian yang to do, kartu to-do-nya. Ini jika dilihat untuk di ininya seperti ini. Nah, ini jadinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke navigasi, akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih.